Politisi PD Perjuangan Deddy Sitorus mengomentari pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan ada pihak-pihak yang ingin memisahkannya dengan mantan Presiden Joko Widodo. Deddy menyatakan Presiden Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo memang sebaiknya dipisah. Ya kan pisah dong, orang memang udah berbeda, masa digabung-gabungin, nanti apa kata orang? Memang kan harus pisah, satu mantan presiden, satu presiden. Tapi kita kan masih dinilai ada hubungan yang baik gitu antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Nah, hubungan yang baik kan bukan berarti harus bareng nempel, lalu keputusan Pak Prabowo juga harus sesuai dengan Pak Jokowi. Kan setiap pemimpin punya challenge-nya sendiri. Ketika beliau akhirnya memutuskan melihat Pak Prabowo sebagai kandidat yang kira-kira lebih cocok untuk hari kita sekarang ini, yang saya katakan terus-menerus kepada beliau adalah, Pak, tolong transisi ini jangan dilepas. Tolong kelola transisi ini. Ada banyak lubang, Pak. Ada banyak batu. Ada banyak kerikil. Pak Jokowi, ini tolong jangan kita lepas. Dan berkali-kali kita ngomong begitu sampai Pak Jokowi mengatakan, saya nggak akan lepas. Apa indikasi ini yang membuat adanya Ya nggak tahu, tapi saya sih menganggap bahwa matahari ya cuma Pak Jokowi, Pak Prabowo. Kalau yang lain mah merasa matahari atau bulan yang nggak purnama lagi gitu aja. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga, untuk bahan ketawa boleh. Kita jangan ikut ya. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons kembali terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Jokowi juga mendukung Prabowo untuk maju di Pilpres 2029 seperti yang diamanatkan Kongres Luar Biasa Partai Gerindra. Menurut Jokowi, Prabowo punya visi dan kepemimpinan yang kuat. Ya, memiliki leadership yang kuat, memiliki visi politik, visi ekonomi, visi sosial, visi pertahanan, dan visi yang lain-lainnya. Yang saya lihat sangat bagus. Bapak, ya. Oke, makasih. Pak Prabowo mau maju lagi di Pilpres 2029. Ya, sangat bagus. Mendukung penuh Pak untuk rencana. Mendukung penuh. Tidak usah fitnah, tidak usah tuduhan Jokowi bohong. Dia sendiri mendeklarasikan dirinya, memproklamirkan dirinya itu bohong. Bayangkan, berdarah dingin. Dimana? Sahabat saya Jokowi ini berdarah dingin juga. Pak Jokowi itu udah ngono loh, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Kalau makin lama saya lihat ya, apa sih yang kita ributkan ini? Jangan-jangan kita memang mengorganisir keributan ini aja yang berlebihan, Bang. Ada negara yang nggak ada pemilunya, baik-baik aja. Kita nggak mau begitu, Bang. Tapi Mbok ya tolong dipikir, kita ini kok ngatur pertengkaran ini terlalu mahal, karena kita memang betul-betul mau orang tuh bertengkar, Bang. Jangan-jangan kita punya metode yang lebih sederhana. Dan ini kan penyakitnya. Orang ada yang tidak mau berhenti berpesta. Itu dia. Nah, mau pesta terus. Kan? Atau nggak mau berhenti bertengkar. Itu bahasa kasarnya begitu. Dari PDIP sempat merespon terkait adanya yang ingin memisahkan Bapak dengan Pak Prabowo. Kemarin Pak Dodi juga sempat menyatakan bahwa memang seharusnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dipisahkan. Ya memang bisa, Pak Prabowo di Jakarta, saya jelas-jelas di Solo setiap hari. Tapi hubungan kita tetap sangat baik, sangat baik. Hubungan kita dengan semua baik. Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya sendiri untuk kepentingan dia dan keluarganya. Kalau dengan yang lain kita nggak ada masalah. Yang tidak mungkin kita masih bisa berhubungan baik dengan Pak Jokowi, itu aja kesimpulan. Itu derajat kekesalan Bang Deddy itu sebegitunya ya, sampai mengeluarkan kata-kata yang menurutku cukup keras ya. Jokowi sudah membakar rumahnya sendiri. Ya itu kan hasil dari kata-kata Pak Jokowi sendiri kepada Andi Wijayanto. Kalian hebat kalau bisa ngalahkan saya. PSI akan masuk parlemen. PD Perjuangan suaranya akan turun. Lalu Ganjar akan kalah. Which mean, kalau menurut saya bakar rumahnya. Saya kira itu, Bang, yang menurut saya agak dalam dipikirkan sekarang oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sehingga kalau ada isu perpecahan dan sebagainya, saya kira itu nggak masuk akal. Itu hanya orang saja yang punya kemauan begitu, Bang. Tapi mereka berdua tidak. Tapi buat Pak Jokowi itu jalan dulu. Dan sekarang makin hari saya lihat makin betapa pentingnya itu IKN sebagai perlambangan 100 tahun Indonesia merdeka gitu. Dan di situ kita akan men-set up sesuatu yang baru gitu. Dan menurut saya Pak Prabowo sudah komit untuk meneruskan semua programnya Pak Jokowi, dan itu akan jalan. Dan itulah yang sebabnya saya bukan saja karena Mas Gibran akhirnya jadi wakilnya Pak Prabowo ya.
Tapi dua orang ini benar-benar ingin bersama-sama melihat masa depan. Jadi hubungan kami, hubungan baik yang sudah terjalin lama. Dan sampai saat ini ya hubungannya sangat solid. Sama sekali nggak pernah ada masalah. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua, hormati semua. Janganlah kita menjadi tawanan dari hasrat ambisi orang per orang. Dan mari kita biarkan Pak Prabowo bekerja sesuai dengan keinginannya. Bagian mana yang kita mau nilai dari dia? Makanan bergizi gratis atau melanjutkan IKN? IKN itu selamanya kan legasinya Jokowi. Karena beliau membangun IKN, menurut saya harus dijadikan monumen bagi bangsa ini untuk mengkonsolidasi diri menjelang 100 tahun Indonesia merdeka ini, Bang. Jadi kita kan tidak bisa lihat ini urusan pribadi ya. IKN itu ya kepentingan bangsa. Jangan dilihat ini proyek Jokowi gitu loh. Itu salah kita. Ini proyek bangsa. Kebetulan dia presiden kan gitu. Dan harus diteruskan, Bang. Itu kan nanti dia bakar rumahnya. Kalau saya sih sederhana aja. Maksudnya melakukan sesuatu yang merugikan tempat asalnya ya, Bang? Tempat di mana dia tinggal, dibesarkan, ya, dilindungi. Ya. Jadi sakit banget gak tuh, Bang? Saya kira siapa yang dibilang dia? Tidak ada Adi Praitno yang bilang kan. Tidak ada yang lebih sakit dari perang saudara. Bapak sendiri mengakui ya, ada merasakan ada pihak-pihak yang berusaha seperti itu. Ya biasa saja. Siapa sih Pak sosoknya Pak yang ingin menjauhkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Ya. Dari ratusan tahun di Veda et Impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Gak usah dihiraukan. Gak ada nyali dia mau ketemu sama Mega. Oh, Pak Jokowi. Yakin aku nggak punya nyali. Karena apa? Dikejar bayangan. Karena apa? Dia sudah bisa merasakan dampak daripada kebohongan dia. Sama tipu-tipu taktik dia. Tipu-tipu kampung nggak ya? Pak, ini gimana kalau saya dipanggil? Udah ngomong di Balai Gibran. Jangan lupa memilih Ganjar. Video tuh. Ingat ini. Kata lagi siapa aja. Opung kan waktu itu ikut lari pagi kan? Loh iya, berbondong-bondong kata si Bobi lagi dari sana supaya ini. Pak Jokowi tahu diri bahwa 20 Oktober nanti beliau nggak akan jadi presiden lagi, tapi sudah kuat di antara mereka ya, dan nanti akan mengajak elit lainnya termasuk ide tentang presidensial club dan sebagainya itu adalah mari kita melihat masa depan Indonesia bersama-sama. Tentara pertahanan tanya Prabowo, urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Prabowo Subianto itu sangat spesial. Saya sangat menghormati Pak Prabowo. Sangat menghormati. Lalu diapakan ini IKN? Kalau saran saya, di sana kantor Wapres. Jangan bayangkan Menko-Menko di sana. Wapres berkantor di IKN. Pak, IKN itu adalah monumen, Pak, yang sangat penting. Yang kalau Bapak tidak mulai, kita nggak akan punya. Bahwa dalam 100 tahun Indonesia merdeka, kita memulai pelembagaan negara yang lebih serius. Kita belum pernah bangun ibu kota, Bang. Lalu kita dengar, apakah di dalam yang namanya hilirisasi itu tidak ada golden share? Kalau saya sih yakin pasti ada. Jadi orientasinya adalah apa? Saya kemudian mendalami bahwa Jokowi ini memang manusia yang diasuh oleh syahwat kekuasaan yang luar biasa. Untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Kami terus terang bersimpati dan kasihan melihat Presiden Prabowo ketika kami melihat beliau tidak dihormati selayaknya sebagai seorang presiden. Yang namanya isu ya, tapi kan tentu Bung Fahri ini kan kita anggap orang dalam. Sering berkomunikasi mungkin dengan Ordal dengan Pak Jokowi, mungkin dapat berkomunikasi dengan Pak Prabowo atau dengan yang lain-lain ya. Ini kan kencang juga isu bahwa seolah-olah Pak Prabowo ini retak dengan Pak Jokowi. Bagaimana ini? Itu enggak, Bang, karena yang kita sampaikan tadi tentang dua orang ini bersatu menatap masa depan itu betul-betul terjadi, Bang. Ya. Saya kira sampai sekarang Pak Prabowo dan Pak Jokowi, jadi ada cerita gini, Bang.
suatu hari sebelum dilantik gitu, Pak Jokowi ketemu dengan saya dan teman-teman gitu. Yang sebelum dilantik periode kedua. Oh, jadi presiden yang kedua. Kami udah paparkan ini masalah transisi nih, Pak. Gitu. Dan yang diantara yang kami minta waktu itu, Pak. Waktu itu Bung Fahri sudah keluar sebagai apa namanya? Ya akan berhenti. Karena begitu Pak Jokowi dilantik kan, ya saya udah nggak jadi pimpinan dewan kan. Iya. Tapi kita bicara agak intensif dengan Pak Jokowi dan beliau menerima gagasannya. Pentingnya beliau mengelola transisi periode kedua ini sampai betul-betul final, Bang. Secara baik begitu. Dan beberapa kali pertemuannya sampai terakhir itu, Bang. Ketika beliau akhirnya memutuskan melihat Pak Prabowo sebagai kandidat yang kira-kira lebih cocok untuk hari kita sekarang ini. Yang saya katakan terus-menerus kepada beliau adalah, Pak, tolong transisi ini jangan dilepas. Tolong kelola transisi ini. Ada banyak lubang, Pak. Ada banyak batu. Ada banyak kerikil. Gitu. Oh ya, saya nggak akan lepas. Saya ceritakan juga apa efeknya dari tiba-tiba melepas. Bung Karno tiba-tiba lepas. Pak Harto tiba-tiba lepas. Bahkan saya katakan, meskipun elegan, Pak Habibie juga waktu itu ada masalah. Karena pidatonya ditolak di MPR. Gus Dur tiba-tiba lepas. Ibu Mega ya di situ juga banyak masalah karena waktu Pak SBY maju, Ibu Mega kecewa lah dengan pilihan Pak SBY. Lalu juga Pak SBY menurut saya waktu itu tidak elegan melepas. Saya bilang, Pak Jokowi ini tolong jangan kita lepas. Dan berkali-kali kita ngomong begitu sampai Pak Jokowi mengatakan, saya nggak akan lepas. Gitu loh. Nah, pikiran itu menurut saya, kemudian di belakangan hari saya melihat bahwa itu adalah kesungguhan untuk menata sesuatu yang besar. Makanya waktu Pak Jokowi banyak melakukan hal-hal yang awalnya kita nggak bisa mengerti begitu ya. Saya lihat, wah, memang itu waktunya. Jadi misalnya, saya kan waktu menerima dokumen IKN, saya kan kritik pemerintah. Ini dokumennya terlalu sederhana. Karena saya mengerti pikiran yang lebih luas tentang ini. Tapi buat Pak Jokowi itu jalan dulu. Dan sekarang makin hari saya lihat, makin betapa pentingnya itu IKN sebagai perlambangan 100 tahun Indonesia merdeka gitu. Dan di situ kita akan men-set up sesuatu yang baru gitu. Dan menurut saya Pak Prabowo sudah komit untuk meneruskan semua programnya Pak Jokowi. Dan itu akan jalan. Dan itulah yang sebabnya saya bukan saja karena Mas Gibran akhirnya jadi wakilnya Pak Prabowo ya. Tapi dua orang ini benar-benar ingin bersama-sama melihat masa depan. Pak Jokowi tahu diri bahwa 20 Oktober nanti beliau nggak akan jadi presiden lagi. Tapi sudah kuat di antara mereka ya. Dan nanti akan mengajak elit lainnya termasuk ide tentang Presidential Club dan sebagainya itu adalah mari kita melihat masa depan Indonesia bersama-sama. Saya kira itu, Bang, yang menurut saya agak dalam dipikirkan sekarang oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sehingga kalau ada isu perpecahan dan sebagainya, saya kira itu nggak masuk akal. Itu hanya orang saja yang punya kemauan begitu, Bang. Tapi mereka berdua tidak. Gitu. Ya, persepsi kan macam-macam ya. Nah, tapi kan bisa juga orang punya persepsi begini. Wah, ini Pak Jokowi kepengen tetap berada di dalam, tidak dalam kekuasaan ya. Paling tidak di dalam pengelolaan, apakah sebagai penasehat atau katakanlah sebagai ketua umum partai barangkali, kan macam-macam orang mengusul. Ini jangan-jangan ini sahamnya Bung Fahri besar ini. Pasti komennya kan begitu nanti ya. Wah, ternyata ide ini dari Bung Fahri. Ya dari awal kita dengan waktunya ini sebenarnya kenapa Gelora itu lahir dari awal memang begitu, Bang, ya karena kita berkomunikasi agak intens dengan Pak Jokowi tentang ide-ide besarnya. Kami sebenarnya juga dari awal mau keluar dari ide yang terlalu partisan gitu, Bang. Jadi Pak Jokowi itu apapun metodenya nanti, ya apakah beliau akan memimpin partai atau apa saya nggak tahu, tapi mudah-mudahan semua itu bukan untuk sekedar survival politik individual ya. Tapi untuk mendampingi satu proses nasional, mengkonsolidasi kekuatan besar, Bang.
Saya terus terang ada pikiran-pikiran yang kadang-kadang kan kayak begini Bang. Sering kan kita berpikir, bener nggak sih kita memerlukan sebanyak ini? Ya, ada yang saya sering katakan teori itu di dalam psikologi atau apa itu, illusion of choices gitu. Seolah-olah kita ini memang perlu banyak pilihan gitu. Padahal sebenarnya pilihannya nggak ada gitu ya. Sehingga kita kemudian kadang-kadang bikin partai dan sebagainya juga banyak juga yang tidak ada fondasi berpikirnya secara baik, hanya ikut-ikutan aja gitu. Apapun nanti bentuknya yang dipilih, termasuk oleh Pak Jokowi begitu ya, asalkan ini dimaknai dan dimaksudkan untuk menjaga transisi, supaya kita ini tadi itu ide-ide besar itu tadi kita betul-betul pertahankan, ya, rekonsiliasi, persatuan nasional, persatuan elit, struktur dan sistem pemerintahan, presidensialisme yang lebih kuat, demokrasi yang lebih kuat. Saya kira itu baik, Pak. Silakan aja, teknisnya saya tentu tidak bisa mengatur ya. Tapi kalau yang inisiatif Pak Prabowo membuat Presidential Club itu sangat baik sekali. Karena itulah nanti pelembagaan di sisi pemerintahan. Tapi kalau politisi-politisi punya jalan sendiri, asalkan ini dijaga, menurut saya tidak ada masalah. Kalau menurut Bung Fahri, kira-kira posisi yang paling tepat ya dalam transisi ini untuk Pak Jokowi itu di mana? Kan ada yang bilang, oh jadi penasehat. Lalu ya ada juga one team press kan gitu. Kemudian ada yang mengusulkan ketua umum Golkar. Yang paling tepat itu di mana ini? Yang jelas menurut saya kalau Presidential Club terbentuk ya, itu sudah ada tempat yang baik bagi presiden kita, karena itu nanti harus dibuat juga peraturannya atau saya nggak tahu levelnya seperti apa gitu ya. Supaya kita mengelola secara positif para mantan presiden, Pak. Sebenarnya kalau kita bicara yang muda dan masih berkarya, tidak saja Pak Jokowi, Pak SBY juga masih aktif loh, Bang. Iya. Pak SBY itu masih aktif traveling, masih aktif melukis, dan lukisan-lukisannya baik, Bang. Itu kalau kita lelang untuk anak-anak Gaza, anak-anak Palestina itu dahsyat, Bang. Kalau kita jual di dunia, itu bisa taruh Elon Musk, bisa taruh uang 100 miliar gitu kan, itu bisa loh Bang. Karena ini kan presiden dari negara besar Bang. Nah, yang begitu-begitu tuh Bang sebenarnya banyak, tapi yang menurut saya yang bisa diusahakan oleh pemerintah Pak Prabowo adalah itu tadi ya, menyatukan mereka dalam satu lembaga. Tapi kalau beliau-beliaunya punya pilihan keaktifan begitu Bang ya, mau jadi rektor, mau jadi ketua umum partai, mau jadi ketua ormas atau think tank ya. Saya tadi kasih contoh ke Bang Zulfan, bagaimana di Amerika itu ada undang-undang tentang perpustakaan mantan presiden, Bang. Itu luar biasa, itu harus dibuka. Pak Jokowi bikin perpustakaan di Solo, Pak SBY sudah bikin di di kampung beliau, ya kan? Pacitan. Di Pacitan, begitu ya. Nanti saya nggak tahu Pak Prabowo mau bikin di mana, ya Ibu Mega. Itu harus dibikinkan perpustakaannya. Saya tidak tahu apakah mungkin di Blora, bisa ditaruh di Blora, bisa taruh di Bali, ya kan? Terserah beliau begitu ya. Di mana beliau mau, saya kira itu indah, Bang. Iya, iya benar. Ada satu monumen untuk merayakan elit-elit kita bersatu. Ya, jadi jangan terus terjebak dalam permainan politik praktis ya. Bang, saya mohon maaf Bang ya, kalau makin lama saya lihat ya, apa sih yang kita ributkan ini? Jangan-jangan kita memang mengorganisir keributan ini aja yang berlebihan, Bang. Kan itu yang saya bilang tadi, ada negara yang nggak ada pemilunya, baik-baik aja. Kita nggak mau begitu, Bang. Tapi mau ya tolong dipikir, kita ini kok ngatur pertengkaran ini terlalu mahal, karena kita memang betul-betul mau orang tuh bertengkar, Bang. Jangan-jangan kita punya metode yang lebih sederhana. Dan ini kan penyakitnya. Orang ada yang tidak mau berhenti berpesta. Itu dia. Nah, mau pesta terus. Kan? Atau nggak mau berhenti bertengkar. Itu bahasa kasarnya begitu. Aduh, kita sedih melihat kalau bangsa kita terus seperti ini. Ya, saya kira ada elit-elit yang inginnya bertengkar terus. Ya, mengungkit-ungkit hal-hal yang tidak penting. Nah, ini saya kira sangat merugikan. Bung Fahri, kalau nggak salah kemarin acara Pak Jokowi ke NTB ya? Ikut juga ya? Ya, ikut. Ya. Nah, ya tentu kalau kita bicara Pak Jokowi ini kan
banyak kesuksesannya. Ya. Walaupun ada kurangnya. Ya. Bung Fahri menilainya seperti apa ini? Saya kira kelebihan Pak Jokowi adalah karena dia ingin bekerja secara konkret. Abang bayangkan di kampung saya Pak Jokowi bikin 3 bendungan. Satu bendungan yang belum diselesaikan oleh pemerintah sebelumnya. Beliau tambah, beliau sampai ngomong sama saya, itu bendunganmu ada yang belum selesai ya, katanya. Apa perlu uang lagi ya? Udah, tak tambah, katanya. Sampai ngomong begitu kan. Jadi ada 3 bendungan di satu bahkan kemarin saya ngomong, jadi luar biasa Bang itu. Dia bangun dan kerjanya begitu. Itu untuk power plant ya? Pertama untuk sawah sih ya. Oh, irigasi. Ya, irigasi gitu. Jadi maksudnya itu gampang begitu Bang. Artinya dia pengen bikin jalan, coba bayangkan dia bikin tol, dia bikin. Jadi wajar kalau kemarin Al Jazeera itu ngomong Pak Jokowi wajar kalau disebut Bapak infrastruktur, benar juga Bang. Kereta api cepat, LRT, MRT, semua beliau bangun, dan kereta api cepat sebentar lagi kita mau terusin sampai Surabaya Bang. Moda transportasi modern pertama yang kita punya setelah seabad kita memakai yang tradisional Bang. Jadi saya kira itu kelebihan beliau. Ya, tentu tidak ada orang yang sempurna 100%. Dan diantaranya mungkin yang agak masih terlambat begitu ya. Yang kita harus perbaiki itu adalah manajemen politik. Tapi karena beliau membangun IKN, menurut saya harus dijadikan monumen bagi bangsa ini untuk mengkonsolidasi diri menjelang 100 tahun Indonesia merdeka ini Bang. Jadi kita kan tidak bisa lihat ini urusan pribadi ya. IKN itu ya kepentingan bangsa. Jangan dilihat ini proyek Jokowi gitu loh. Itu salah kita. Ini proyek bangsa. Kebetulan dia presiden kan gitu. Dan harus diteruskan Bang. Saya ditanya waktu di meja makan, ya kayaknya ada yang nyuruh mungkin, terus Pak Zulkifli Hasan kan nanya saya, nih Pak Presiden, tanya Mas Fahri nih, IKN gimana? Oh saya jelasin, Pak IKN itu adalah monumen Pak, yang sangat penting, yang kalau Bapak tidak mulai, kita nggak akan punya, bahwa dalam 100 tahun Indonesia merdeka, kita memulai pelembagaan negara yang lebih serius. Kita belum pernah bangun ibu kota Bang. Ibaratnya abang nih ya, bikin perusahaan, banyak sekali konsumennya, orang belanja sana kemari, belum punya kantor Bang. Itu bisa bahaya juga. Baru mau bikin kantor setelah 100 tahun. Menurut saya penting Bang. Itu karena kantor-kantor yang ada, ini tadi yang saya bilang, istana bekas kantor gubernur VOC, gubernur jenderal Belanda, di rootnya VOC, ya kan, gedung DPR itu bekas gedung Konevo, ya kan, tahun 60, waktu Pak Harto mau melawan blok Barat itu, ya kan, ngumpulkan negara-negara non-aligned, ya kan, dan lain-lain Bang. Jadi belum ada gitu. Nah ini kita mulai 100 tahun Bang, saya kira wajar ini. Dan ini yang mesti diberikan makna politik tentang agenda kita setelah 100 tahun Bang. Dan kita tidak menjadi ejekan kalau kita ke Belanda. Iya.